Kalau anak pramuka punya salam pramuka. Kalau supporter Aremania punya salam satu jiwa. Kalau saya punya salam manis untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Yang di depan kurang kompak, yang di belakang kurang serentak, apalagi yang di samping kurang digertak. Biar tambah jos dan lebih ekstra jos, ditambah lagi mak jos, maka jawablah salam saya dengan suara hertak dan serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifana, mari terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan rasa cinta di antara kita semua, termasuk rasa cinta terhadap semua makhluknya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan keharibaan kepada Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah SAW. Semoga tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Bapak, Ibu hadirin dirahmati Allah, saya punya adik lucu, namanya Muhammad Sunan Kudus, yang sekarang usianya hampir menginjak 2 tahun. Saya lihat setiap hari Dek Sunan ini bahagia, ceria, kayak nggak ada beban gitu, enak banget hidupnya, nggak mikir apa-apa. Walau begitu, walau Dek Sunan ini nggak mikir gimana nanti makannya, gimana mandinya, gimana ceboknya, gimana jalan-jalannya, tapi ternyata Dek Sunan ini sudah ada yang urus. Waktunya mandi dipanggil dimandiin, waktunya makan dipanggil disuapin, BAP ada yang cebokin, jalan-jalan ya diajak. Apalagi Dek Sunan ini sudah sampai mana-mana, sudah sampai Jakarta, sudah sampai Jambi, sudah sampai Kendari, ya pokoknya sudah sampai mana-mana. Padahal Dek Sunan ini nggak pernah minta. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Dek Sunan yakin bahwa orang-orang di sekitarnya akan peduli dengannya, yakin bahwa orang tuanya tidak akan menelantarkannya, yakin bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita bisa ambil pelajaran bahwa rezeki itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, saya kasih contoh lain ya. Cicak itu hewan yang merayap. Coba, rezekinya cicak itu apa? Nah, bahkan sampai dibuat lagu kan? Gimana lagunya? Datang seekor nyamuk, hat, lalu dimakan. Benar nggak? Kan nggak logis sebenarnya. Bagaimana bisa Allah menciptakan hewan yang merayap seperti cicak, lalu rezekinya adalah hewan yang terbang seperti nyamuk? Tetapi karena sudah janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi ilallahi rizquha, tidak ada satu hewan melata pun di bumi ini kecuali telah Allah siapkan rezekinya. Maka cicak yang merayap tadi disediakan oleh Allah rezekinya seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang ke cicak, rezekinya diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa iya masih nggak percaya? Kadang-kadang terlalu logis, terlalu berpikir, terlalu dimasuk-masuk ke logika, justru iman kita malah nggak nyampe.
Ketika kita galau akan rezeki kita, khawatir tidak bisa makan dan sebagainya, di situ sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita hanya bisa berikhtiar dengan apa yang kita bisa. Yang bekerja ya bekerja, yang mengajar ya mengajar, tapi yakinlah bahwa rezekimu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mintanya hanya kepada Allah, bukan kepada bos, pada juragan perusahaan. Pak, kalau saya nggak kerja rezekinya gimana Pak? Ya nggak kerja beneran rezekinya nggak ada. Pak, jangan pecat saya Pak. Kalau saya nggak kerja di sini kerja di mana lagi Pak? Anak saya makan apa Pak? Ya begitu dipecat, nggak kerja di situ lagi, beneran anaknya nggak bisa makan. Kenapa? Karena dia bergantung kepada manusia. Nah, terkait rezeki ini, saya ada satu cerita nih tentang seorang dermawan bernama Umi Ja'far dan dua orang buta. Buta pertama berkeluarga dan buta yang kedua membujang. Ingin tahu ceritanya? Yuk kita salawatan dulu. Ya ayyuhan nabi. Kurang semangat, ulangi. Ya ayyuhan nabi. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Semoga yang semangat rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu zurri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu zurri.
Semoga yang semangat rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Umi Ja'far ini ada dua orang buta, yang satu berkeluarga, yang satu masih bujang. Ya Allah, berilah aku rezeki dari anugerahmu yang luas. Doa buta yang berkeluarga. Sedangkan doa yang bujang ini berbeda karena dia tahu bahwa Umi Ja'far ini orang kaya yang dermawan, maka begini doanya. Ya Allah, berilah aku rezeki dari anugerah Umi Ja'far. Maka setiap hari Umi Ja'far memberikan kepada buta yang berkeluarga seharga 2 dirham. Ayo, siapa yang tahu 1 dirham sama dengan berapa uang Indonesia? Ya benar, 4.000. Sedangkan buta yang bujang ini diberi oleh Umi Ja'far 2 potong roti, 1 ayam bakar, dan di dalam perut ayam bakar itu diselipkan uang 10 dinar. Begitu terus berjalan selama 1 bulan. Kemudian Umi Ja'far mengutus seseorang untuk bertanya kepada buta yang bujang, apakah engkau belum merasa puas dengan pemberian Umi Ja'far? Maka buta yang bujang ini menjawab, tanyakan pada Umi Ja'far apa yang telah ia berikan kepadaku selama 1 bulan ini. Setelah itu Umi Ja'far pun menjawab, setiap hari dalam 1 bulan ini aku telah memberikan kepadamu uang 10 dinar, 1 potong ayam bakar, dan 2 potong roti. Mendengar itu, buta yang bujang ini terkejut. Wallahi, tidak, akan tetapi engkau hanya memberikan kepadaku 2 potong roti dan 1 ayam bakar. Dan setiap hari aku tukar kepada temanku seharga 2 dirham. Mendengar itu, Umi Ja'far berkata, benar adanya, seorang lelaki yang meminta kepada Allah atas anugerahnya, maka Allah akan memberinya kekayaan, padahal ia tidak memintanya. Sedangkan yang lain meminta kepada Allah atas anugerah kami, maka Allah akan menghalanginya dari kekayaan, padahal ia sangat menginginkannya. Nah, cerita ini dimaksud agar masyarakat tahu bahwa rezeki itu benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita semua masih ada yang berharap kepada manusia. Nah, maka setelah Ramadan ini kita rubah semuanya menjadi lebih baik, bergemar sedekah, dermawan, dan sebagainya. Nah, ini santri pasti pada ngerasain, ya kan? Di pondok cuma ngaji, ibadah, dan lain-lain, gak ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang ngasih makan. Bener gak? Nah, tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak buktinya. Maka dari itu, kita harus gemar sedekah, dermawan, dan sebagainya. Sebelum saya tutup, saya main pantun dulu, boleh nggak? Ke Cikarang cari durian, dari Cikampek ke Pamanukan. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk perbanyak amal kebaikan.
Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Billahi fi sabilillahi haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti nggak, Mas?